Data yang ketiga yaitu ada data administratif, yaitu data yang dipegang oleh bagian lain dari pemerintahan serta dikumpulkan dan digunakan untuk tujuan administrasi seperti pajak, tunjangan, dan layanan. Jenis data administratif ada 3. Yang pertama, data yang dilaporkan individu kepada otoritas administratif sebagai bentuk kepatuhan hukum. Yang kedua, data yang dicatat berdasarkan keputusan otoritas administratif. Dan yang ketiga yaitu data yang dihasilkan oleh otoritas administratif untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi administrasi dari program pemerintah. Untuk kelebihan dan kekurangan data administratif, yang pertama kelebihannya dapat mengurangi biaya karena menggunakan data yang sudah ada. Yang kedua, dapat mengurangi beban responden. Yang ketiga, memungkinkan official statistik dibuat lebih sering. Yang keempat, dapat menghasilkan statistik terkini karena data administrasi terus diperbarui secara berkala. Dan yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk membuat kerangka pengambilan sampel ketika cakupan dan kualitas datanya memadai. Untuk kekurangan data administratif yaitu yang pertama, data administratif bisa jadi tidak sejalan dengan kebutuhan statistik. Yang kedua, rentan terhadap masalah administrasi. Yang ketiga, rentan terhadap perubahan politik. Yang keempat, dapat menghasilkan data bias karena data administratif mungkin tidak mencakup seluruh populasi yang menjadi perhatian dalam official statistik. Dan yang terakhir yaitu definisi variabel dan klasifikasi dalam data administratif bisa jadi berbeda dengan yang ada di sistem statistik. Data administratif memiliki kriteria kualitas yang ditetapkan oleh IDC. Yang pertama yaitu ada relevansi, di mana statistik harus memenuhi kebutuhan pengguna saat ini. Yang kedua ada akurasi atau keakuratan data. Yang ketiga timelines, lamanya waktu antara data yang tersedia dan peristiwa yang dideskripsikannya. Yang keempat ada punctuality, yaitu jeda waktu antara tanggal rilis data sebenarnya dan target tanggal rilis. Yang kelima ada accessibility, yaitu pengguna harus dapat mengakses data tersebut dengan mudah. Yang keenam ada clarity atau interpretability, yaitu apakah data disertai dengan metadata yang memadai dan sesuai. Yang ketujuh ada coherence atau konsistensi, di mana definisi, pendekatan, dan klasifikasi dari data statistik harus koheren dan konsisten. Yang kedelapan ada comparability, yaitu menilai sejauh mana perbedaan antara statistik dikaitkan dengan perbedaan antara nilai sebenarnya dari karakteristik statistik. Studi yang diambil yaitu di India menggunakan data administrasi untuk mengembangkan kerangka sampel untuk aktivitas skala besar. Namun ada juga penggunaan lain yang berhubungan dengan keperluan statistik, yaitu data penggunaan lahan dan seiring waktu ditambah pencatatan eksperimen pemotongan tanaman untuk mengukur kira-kira hasil tiap panen yang akan dicatat oleh administrasi pendapatan lahan untuk pemerintah negara bagian. Saya akan menjelaskan tentang registrasi data. Registrasi data adalah daftar unit atau objek tertentu yang dibuat dan dikelola untuk tujuan statistik menurut konsep dan definisi statistik dan juga kendali ahli statistik. Registrasi data ini menggunakan data administratif yang digabung dengan data dari sumber lainnya. Registrasi data biasanya berperan sebagai alat koordinasi data dan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, baik statistik maupun administratif. Oleh karena itu, salah satu keuntungan menggunakan registrasi data adalah meningkatkan tingkat akurasi data. Namun sisi negatifnya adalah perlu adanya strategi untuk menangani data yang bertentangan dari sumber yang satu dengan sumber yang lain. Registrasi data juga dapat memiliki kemungkinan untuk mendapatkan variabel baru. Dan kelebihan lain dari registrasi data adalah untuk membuat kerangka sampling untuk survei sampel dan dapat memberikan dasar untuk menghubungkan data dari sumber yang berbeda dari waktu ke waktu sehingga mampu menghasilkan statistik terkini. Case study di Finlandia, mereka menggunakan data registrasi bangunan dan tempat tinggal dalam sistem informasi populasi untuk menyusun statistik, produksi rumah dan bangunan dan kondisinya. Registrasi data ini digunakan sebagai populasi sampel untuk berbagai survei yang berhubungan dengan perumahan dan tempat tinggal, seperti pemeriksaan penyewaan dan survei anggaran rumah tangga. Kemudian Big Data. Big Data adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak struktur, digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Definisi dari Big Data juga dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, volume. Ukuran data yang dimiliki oleh Big Data memiliki kapasitas yang besar. Kedua, velocity. Kecepatan transfer data juga sangat berpengaruh dalam proses pengiriman data dengan efektif dan stabil. Big Data memiliki kecepatan yang memungkinkan untuk dapat diterima secara real time. Ketiga, variety. Jenis variasi data yang dimiliki oleh Big Data lebih banyak daripada menggunakan sistem database SQL. Jenis data yang masih bersifat tradisional lebih terstruktur daripada data yang belum terstruktur. Selain dari 3 V di atas, masih ada 2 V lain, yaitu value dan veracity. Value yaitu merupakan nilai atau aliran data yang tidak teratur dan konsisten dalam beberapa kondisi dan periode. Kedua, veracity yaitu merupakan bentuk pembenaran suatu data. Fungsi dari Big Data pertama, dapat menentukan penyebab suatu masalah kegagalan secara real time. Kedua, pengambilan sebuah keputusan yang cerdas dan tepat. Ketiga, mengurangi biaya, waktu, dan meningkatkan performa produk aplikasi. Case study. Departemen Transportasi di Amerika menggunakan berbagai data, mengidentifikasi plat kendaraan dan kamera pengawas serta pergerakan kendaraan umum dan pesawat untuk melihat arah pergerakan orang-orang dan membantu pengambilan keputusan dalam hal investasi infrastruktur transportasi. Selain itu, Departemen Pertanian juga mendukung ekonomi pertanian melalui penelitian dan pengembangan teknologi baru yang didorong oleh Big Data.